Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini saya mau menjawab. Jadi ada yang nanya soal ngumpulin bintang tuh sampai kapan sih? Wah, ini pertanyaan bagus ya. Jadi kan ada beberapa tips saya dan tips teman-teman YouTuber yang lain juga untuk launching produk awal, jual murah dulu. Bukan hanya di Shopee sebetulnya, di manapun ya, kayak misalkan soft launching pasti jualnya murah, beli 3 gratis 1, atau misalkan grand opening pasti cafe, misalkan cafe atau hotelnya murah, itu wajar. Itu memang salah satu upaya untuk penetrasi pasar itu mainin promo ketika launching. Nah, cuman pertanyaannya, kalau di Shopee atau di Tokopedia atau di Lazada, jual kayak gitu sampai kapan? Sehari, batasannya waktu, atau batasannya bintangnya? Nah, ini saya coba apa ya? Saya coba jawab secara saintifik. Sorry, secara data saya teman-teman harusnya cek data teman-teman sendiri, kemungkinan besar berbeda. Oke, sebelumnya kita pahami dulu bahwa rating atau bintang itu setidaknya menjadi input kedua hal. Pertama, ke algoritma ya, tentu ke algoritma Shopee kayak Lazada kayak atau apa, sehingga algoritmanya tahu, oh ini bintangnya bagus, nanti akan menambah ke exposure. Jelas. Kenapa? Karena kalau si bintang itu tidak masuk menjadi variabel untuk jadi nambahin exposure, buat apa ada bintang itu? Karena itu kan suatu pencapaian yang bagus untuk suatu produk ya. Ada orang ngasih review, ngasih bintang, apalagi sampai foto, sampai video, itu kan pencapaian yang bagus. Kalau itu tidak dijadikan suatu faktor membuat produk tersebut disukai algoritma, ya aneh aja ada sistem rating bintang. Jadi saya yakin rating bintang ini mempengaruhi algoritma. Cuman memang tidak mungkin semakin banyak bintangnya, semakin terus dikasih exposure terus, nggak mungkin. Pasti ada titik tertentu jadi jenuh gitu, atau ada batasan tertentu. Oh udah, ini nggak dikasih exposure lagi. Kenapa? Kalau misalkan yang bintang terbanyak mendapatkan exposure terbanyak, persaingan tidak sehat di Shopee. Karena yang kaya makin kaya, yang miskin nggak kaya-kaya. Oke, ini algoritma. Lalu yang kedua, si bintang ini kan dilihat oleh kita ya, oleh calon customer, yaitu customer trust. Ini nyangkutnya ke konversi. Jadi kan dua matriks terpenting dalam jualan online itu ya, marketing jualan online itu exposure atau pengunjung, keduanya konversi. Dua itu aja, bukan dua itu aja, yang paling penting. Nah, exposure-nya tadi dari algoritma atau dari iklan, dari lain sebagainya. Nah, kalau si rating ini faktanya menjadi faktor keputusan pembeli untuk jadi beli atau enggak. Jadi trust itu ke konversi. Nah, yang algoritma akan saya bahas. Saya mau bahas yang trust. Jadi sampai kapan sih kita nyari bintang sampai produknya dianggap trust atau bisa dipercayai oleh si calon pelanggan. Jadi algoritma kita skip. Sekarang yang masalah trust. Jadi bintang itu kan ada dua kategori ya, bukan dua kategori ya, dua angka ya soal rating tuh ya. Rata-rata ratingnya 4,1 lah, 4 lah, 3 lah, dan seterusnya. Dan jumlah ulasannya 1000, 100.000 dan seterusnya. Yang pertama, yang soal angka rata-rata ya, saya lihat sih karena Shopee sudah, ini kasusnya Shopee ya, karena Shopee udah nentuin 4,5 ke atas adalah star seller, 4,5 ke bawah itu nggak bisa jadi star seller, berarti bisa aja kita anggap 4,5 ke atas itu trust, 4,5 ke bawah itu no trust. Coba teman-teman refleksikan aja ke diri sendiri. Kalau mau belanja nih ya, dapat bintang di bawah 4, mau belanja ya, bukan mau jualan ya, di bawah 4 nggak akan saya beli. Ya, kok bisa di bawah 4 ya, padahal customer online tuh tahu saya baik-baik, soleh-soleh ya, walaupun ada yang memang ngeselin, tapi mayoritas soleh-soleh, mayoritas kasih bintang 5 aja lah, tanpa ulasan atau apa. Jadi baik-baik. Kalau ada orang ada barang produk di bawah bintang 4, biasanya sih saya nggak beli. Kalau di atas 4,5 ya mungkin beli, mungkin nggak. Tapi saya sudah trust produk itu terjamin. Karena ini masalah trust. Nah, kalau masalah nilai rata-rata ini, kita percaya aja sama rating benchmark yang ditentukan oleh Shopee itu 4,5. Jadi ibarat kata di atas 4,5 itu membangun trust, di bawah 4,5 itu tidak membangun trust. Lalu yang kedua, soal jumlah bintangnya berapa. Ini saya mikir-mikir, tadi adalah sejam saya mikir, iya juga ya, jumlah bintangnya berapa ya. Sekarang kita main falsifikasi.
Falsifikasi itu apa ya? Kita menganalisis sesuatu ngambil ekstrim bawah sama ekstrim atas sehingga di tengah-tengah tuh baru kita explore lebih dalam. Nih contoh, misalkan ada satu produk ya, produk A ulasannya antara 0 sampai 10.000. Si produk A ini kalau misalkan ulasannya 1.000 atau 10.000, saya yakin trustnya sama. Saya juga mikir kalau ada mau belanja ya ulasannya 1.000 udah percayalah, apalagi 10.000 percaya juga gitu. Kalau turun jadi 1.000 saya tetap percaya juga, nggak jadi sepersepuluhnya jika lihat produknya 10.000 ulasan. Paham nggak ya? Jadi jadi kalau di atas 1.000 udah pasti saya trust, udah pasti ya kita falsifikasi dulu. Lalu kalau nol saya kemungkinan besar nggak trust, makanya pecah telur itu ya memang suatu keajaiban dalam dunia online. Nol enggak, satu juga saya nggak akan beli kalau saya nyari barang. Coba ada orang cuma ngasih bintangnya cuma satu kali, meskipun bintang 5. Saya pikir untuk saya pribadi kalau masih di bawah 3 saya nggak mau beli. Jadi kalau di bawah tiga ulasan ya saya nggak mau beli. Jadi kalau di atas 1.000 mau 10.000, 5.000 pasti saya percaya, mau 1.000, 1.001 sama 10.000 percayanya sama. Tapi kalau di bawah 3, 0, 1, 2, 3 saya nggak percaya. Saya nggak trust. Ini kayak law of diminish ya. Kalau di ekonomi itu ada namanya law of diminish, di mana jika kita makin kaya tuh kita bukannya nambah nambah porsi makan, bukan apa ya, kita tetap makan ya segitu-segitu aja, bukannya kita jadi kaya raya terus makannya jadi sebakul sehari, nggak juga. Karena kan menyesuaikan sama kebutuhan perut kita, kebutuhan kalori kita ya, nggak langsung karena kaya jadinya makannya jadi sebakul, nggak juga. Oh, agak nggak nyambung ya, cuman intinya baik lagi. Untuk jumlah ulasan saya rasa di antara 4 ya, di antara 4 sampai 1.000. Di antara 4 sampai 1.000, karena kalau di atas 1.000 saya udah pasti trust, dan jika ulasannya 10.000 sama 1.000 ya saya sama-sama aja trust. Nggak berarti saya lebih trust ke yang 10.000 dibanding yang 1.000, karena 1.000 tuh banyak. Orang udah ngasih 1.000 ulasan tuh banyak. Artinya kalau data saya tuh yang ngasih ulasan tuh setengahnya ya, setengah dari yang beli. Berarti sudah 2.000 penjualan. 2.000 customer nggak mungkin apa ya, bodoh semua ya, pasti kan ada sesuatu. Berarti saya sudah trust. Oke, berarti jawabannya ada di sini. Kalau kita balik lagi ke judul video ini, angka berapa sih nyari bintang tuh, sampai angka berapa? Yang tadi yang nilai rata-ratanya udah kejawab ya, 4,5 percaya aja sama Shopee. Tapi kalau jumlah ulasannya itu berapa? Nah, ini saya coba studi kasus. Saya studi kasus produk saya cari produk-produk baru saya yang kurang dari setahun lah. 3 sampai 6 bulan ke belakang lah launchingnya. Ada yang kurang lebih 1 order per hari. Ini nyaris best seller. Bagi saya best seller itu adalah 1 order per hari. Minimum, bukan rata-rata. Minimum. Jadi minimum 1 order per hari itu saya kategorikan sebagai best seller bagi saya, produk saya. Itu produk tersebut nilai ulasannya 4,8, ada 131 bintang. Ulasan. Nilainya 4,8. Ini produknya. Nah, ini produknya nih. Harganya segini, 85.000 sampai 200.000, ulasannya 131, bintangnya 4,8. Dia terjualnya mana? Nih produk yang sama, terjualnya ini dalam sebulan ke belakang nih. Dia minimal 1, tapi ada kemarin hari tanggal 1 Agustus putus. Nih jumlah produknya yang terjual putus. Jadi ini ya masih dibilang best seller sih, karena cuma sehari doang ya, jadi dianggap aja outliers. Lalu saya cek lagi produk-produk saya kurang lebih 6 bulan atau 3 bulan ke belakang baru launching. Nemu yang 1 order per minggu yang ya lumayan lah, nggak best seller, cuman ya menuju, insya Allah mudah-mudahan. Ulasannya 4,9, lalu nilainya 4,9, jumlah ulasannya 50. Yaitu ini produk baju renang anak ya, baju renang anak. Dia nih ulasannya 50, bintangnya 4,9. Dia terjualnya nggak sehari satu, terjualnya ya seminggu satu ada, alhamdulillahnya. Nah, saya lihat ini udah trust sih menurut saya. Kalau melihat atribut produk seperti ini, 4,9, 50 penilaian, saya rasa harusnya udah trust. Cuman tidak menunjukkan dia jadi best seller, karena tidak 1 order per hari. Lalu yang ini jelas sudah trust, karena 4,8, 131 ya, sepertinya customer sudah trust dan terindikasi akan jadi best seller. Nah, ini studi kasus saya, jadinya saya menyimpulkan. Jadi menurut saya ya, untuk mengejar supaya customer itu trust, setidaknya ngejar bintangnya ulasannya 100, 4,5 plus angkanya, nilainya itu udah trust.
gitu. Oke. Jadi itu balik lagi ke awal, ini angka saya karena kalau toko saya kan Shopee Mall ya alhamdulillahnya, jadi mungkin ada kebantu juga sama si Shopee Mall-nya itu. Jadi kalau ngumpulin bintang sampai kapan, jual HPP sampai kapan, nge-push iklan habis-habisan sampai kapan. Kalau saya sih kayaknya nanti launching produk baru cuma akan sampai 100 aja, sampai 100 bintang. Udah saya stop push iklannya, biarkan biarkan keberuntungan yang bicara. Saya stop jual promonya, mulai jual harga sehat dan biarkan keberuntungan yang bicara. Itu aja. Itu angka saya, teman-teman silakan cek sendiri. Mau ngambil 100 juga boleh karena angkanya gampang aja diinget ya. 100 bintang dulu, 100 bintang dulu, 100 bintang dulu. Kalau FO gimana? Nah, kalau FO kan mau dilakukan, ya itu si resiko teman-teman. Nggak dilakukan juga bagus sih menurut saya karena melatih mental, karena nggak gampang nyari 100 ulasan, apalagi untuk toko baru, untuk produk baru nyari 100 ulasan nggak gampang. Produk saya yang ini kalau nggak salah baru launchingnya itu Februari, kalau nggak salah Februari, terjual 234 ya. Februari itu udah ngelewatin lebaran ya. Februari apa Maret ya, nggak semudah itulah 100 ulasan, bahasa saya nggak mudah itu. Oke, sekian aja, jangan lupa subscribe. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya, ada insight menarik. Jika ya, tolong boleh banget kasih jempol atau subscribe, atau boleh join membership. Insya Allah kita bisa diskusi, atau klik thanks juga boleh banget, serius. Itu ngebuat saya semangat tiap hari bikin konten. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.